Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam bukan buah. Yang menjawab salam mudah-mudahan sakinah, mawadah, warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin siram KPI yang mudah-mudahan Allah muliakan, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan tentu. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana bulan Ramadan tidak dengan penuh keberkahan? Karena di bulan Ramadan hal-hal baik yang kita lakukan berupa membaca Al-Quran, bersedekah, berpuasa, berzikir, semuanya akan Allah lipat gandakan pahalanya. Akan tetapi sebaliknya, apabila selama di bulan Ramadan kita banyak melakukan kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa kepada kita semua. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, ada 3 golongan yang menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, ada orang yang bergembira dan senang dengan datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Lalu yang kedua, ada orang yang gembira namun sedih. Kenapa? Karena orang tersebut sedang sakit karena tidak bisa melakukan ibadah berpuasa. Lalu yang ketiga, ada orang yang sangat membenci dan menghinakan bulan Ramadan, dan inilah orang yang sangat celaka. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang enggan mengamalkan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 38 dan Imam Muslim nomor 760. Bisa dilihat di dalam kitab Fathul Bari. Begitupun sebaliknya, celakalah bagi orang yang selama hidup atau tinggal di bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan falam yughfarlah, maka ia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin siram KPI yang mudah-mudahan Allah rahmati, ada 5 amalan yang Allah anjurkan kepada kita selama bulan Ramadan. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Salah satunya taliyul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu yang kedua yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan serta mewajibkan bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Lalu yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah, karena dengan berzikir puasa kita akan lebih sempurna. Dohirnya berpuasa dan batinnya juga ikut berpuasa. Dohir kita berpuasa dengan menahan rasa lapar dan dahaga di siang hari, dan batin kita berpuasa dengan senantiasa mengingat Allah. Bila mana lupa, wadhkur rabbaka idza nasita, maka tatkala segera untuk menyambungkan kembali agar puasa batin kita untuk terus-terusan berjalan. Lalu yang kelima, yaitu menjaga lisan. Menjaga lisan itu sangat penting di bulan Ramadan. Emang lisan tidak bertulang, akan tetapi tatkala kita berbuat dosa dengan lisan, maka dosanya itu lebih berat daripada berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh kesucian ini kita semua dapat merasakannya. Ingat, kerjakanlah bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan. Hilangkan yang namanya iri, yang namanya pingin dipuji. Dikarenakan apa? Karena semuanya akan sia-sia kalau itu masih ada di dalam diri kita. Walaupun kita hanya mengamalkan sedikit amalan di bulan Ramadan, tapi kalau dibarengi dengan keikhlasan, maka insya Allah semuanya akan bermanfaat. Akan tetapi kalau amalan tersebut dilakukan dengan penuh keujuban, keriaan, ingin dipuji, maka mohon maaf, muflis, tidak akan mendapatkan apa-apa, sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama di bulan Ramadan ini kita belajar untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut. Sebagaimana jelas di dalam hadis bahwasanya semua perkara itu ada pembersihnya. Akan tetapi wasiqalatul qulub bidzikrillah. Cara membersihkan hati hanya dengan berzikir kepada Allah. Jadi ibaratnya gini teman-teman, di dalam hati kita itu adalah sebuah bangunan. Bangunan yang sedang setan rangkai di dalam diri kita. Nah, bagaimana bangunan tersebut agar tidak berkembang? Yaitu kita memperbanyak zikir. Dengan zikir kita itu sedikit-sedikit kita bisa menghancurkan bangunan tersebut. Kenapa zikir harus keras? Yaitu karena untuk menghancurkan bangunan tersebut. Oleh karena itu, kita di bulan Ramadan memperbanyak amalan-amalan yang kita bisa kerjakan, terutama zikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jalan-jalan mencari burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Beli bayam di Ciawi. Saya Imam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.